Lain hal dengan Clara, dia terpental mundur hendak tumbang ke lantai. Tetapi, lengan berotot itu dengan cekatan menangkap tubuh ramping itu ke dalam pelukannya. Clara sejenak linglung, tubuh membeku dengan helaan nafas tertahan. Tanpa sengaja dia menatap dada yang berbalutkan kemeja putih itu. Clara secepat kilat membuang muka, menundukkan kepala berusaha menyembunyikan wajahnya yang telah memerah. Dengusan kecil keluar dari bibir tipis wanita tersebut. Rasa malu menyelimuti pikirannya. Bagaimana tidak? Dia menabrak seorang pria di depan matanya. Apakah dia tidak bisa menggunakan kedua biji matanya dengan benar? Sangat memalukan. Di saat pikiran Clara menggembara entah kemana, salah satu tangan lebar melepaskan sentuhan dan dekapannya. Clara sejenak menatap wajah pria di depannya, kemudian menundukkan kepala. Setelah berdiri mendapatkan keseimbangan, Clara memalingkan wajahnya. Wajah putih bertekstur imut, milik Clara masih saja memerah, menahan malu atas kekonyolan perbuatnya. Bagaimanapun, dialah orang yang tidak memperhatikan langkah kakinya, sehingga kejadian itu terjadi. Insiden tersebut terjadi begitu tiba-tiba. Maafkan saya telah menabrak Anda, saya tidak sengaja, apakah Anda? Ucapannya terputus setelah menyadari pria tersebut membuang muka berusaha menjauhi tatapan mata indahnya. Melihat reaksi yang tenang dan dingin dari pria tersebut, Clara akhirnya memutuskan mengutip dokumen miliknya yang telah berserakan di lantai taman. Dia terburu-buru mengumpulkan dokumen yang telah berceceran, lalu bangkit berusaha untuk secepatnya meninggalkan tempat tersebut. Krik. Clara tanpa sadar memijakkan sepatu high heels-nya pada posisi yang tidak tepat. Akhirnya, tubuh ramping itu oleng kehilangan keseimbangan. Buk. Wangi maskulin merebak tepat di rongga hidungnya, bersumber dari celah pakaian pria tersebut. Secara spontan, pria tersebut mencebege kairam lengan Clara dan merangkul ke dalam dekapannya, yang mana hampir saja amblas ke lantai. Apakah Anda baik-baik saja? Suara pelan namun tenang keluar dari mulut pria tersebut. Bias. Tatapan mata teduh mengitari ke arah wajah Clara. Nafas Clara tiba-tiba tertahan. Refleks, menatap ke rahang indah yang menggantung di antara kedua sisi wajahnya. Leher itu panjang, sementara kelopak matanya terlihat sedikit mengatup. Rambut hitam lebat tersisir rapi, mengkilat diterpa sinar mentari. Perkataan pria itu menyadarkan Clara dari kelinglungannya. Setelah keterkejutan lenyap, pria tersebut melepaskan dekapan dan merapikan posisi kemejanya. Di wajahnya masih terukir wajah datar dan tenang, tatapan mata lurus ke depan seolah-olah mengabaikan keberadaan Clara yang berdiri di depannya. Clara, kamu wanita yang sangat menyedihkan. Bagaimana bisa jatuh ke tubuh pria asing untuk kedua kalinya? Semoga pria tersebut tidak berpikir macam-macam kepadaku. Jerit di dalam batinnya. Maaf, Anda. Tidak. Maksud saya. Terima kasih Anda telah menolong saya untuk yang kedua kalinya. Ucapan Clara terdengar gugup dan bergelombang. Sama-sama. Jawab dia tenang. Reynoldsky tiba-tiba melengkungkan sudut bibir dia yang tipis,
lalu berucap, sobat. Lain kali fokus dalam pikiran dan ingatlah untuk selalu memperhatikan langkah kakimu dengan benar. Clara merasakan sesuatu yang tiba-tiba bergetar kencang di balik tulang rusuknya. Dia menatap wajah putih nan teduh itu. Senyuman kecil mengambang di sudut bibir Reino. Senyum tulus dan menawan. Setelah berucap, Reino melangkah meninggalkan taman tersebut. Clara tertegun, menatap tak bergeming ke sudut punggungnya yang menghilang di perbatasan tikungan taman. Sobat, dia memanggil aku itu. Apakah dia mengejek, ataupun mengolok-olokku? Sepertinya tidak. Dia tersenyum ramah kepadaku. Tidak apa-apa, hal ini cukup menarik untuk kedepannya. Bisik batin Clara. Dia tiba-tiba tersenyum misterius yang sulit untuk diartikan. Inilah perasaan aneh yang dia rasakan untuk pertama kali di dalam hidupnya. Detak jantung yang sulit dikendalikan. Getaran itu setiap detik semakin kencang. Perasaan itu tidak terlukiskan. Jam dinding di ruang VIP restoran kerikil yang dilemparkan ke sungai jernih ataupun seperti langit yang cerah mendengarkan ucapan Clara yang duduk di depannya. Dengan kata lain, sebagai pendengar terbaik terpesona pada saat pandangan pertama kepada pria tersebut. Jadi, kamu pergi ke universitas untuk menyumbangkan bantuan dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang sarjana pria yang membuat kamu tertarik. Pernyataan Aurel benar-benar merangkum keseluruhan penjelasannya. Akhirnya dia mengangguk. Aurel, ternyata sinyalmu menangkap jaringan dengan baik, bisa mencerna ucapanku dengan benar. Clara terkekeh sambil meraih dan menghisap sedotan jus mangga miliknya. Di sudut lain, Melly tertawa terbahak-bahak, mendengarkan ocehan kedua sahabatnya, lalu bertanya. Lalu bagaimana? Aurel menyela. Semestinya harus ditindaklanjuti secepatnya. Kamu membiarkan pria itu pergi begitu saja. Tidakkah? Kamu menanyakan nama ataupun nomor kontaknya. Melly melanjutkan. Ya. Lihatlah pakaianmu hari ini, terlihat memukau dan elegan. Pria mana yang tidak tertarik kepadamu? Mereka tidak akan berani menolak ataupun mengabaikanmu jika kamu menunjukkan ketertarikanmu kepadanya. Clara menggelengkan kepala setelah mendengarkan ocehan kedua sahabatnya yang penuh dengan kata-kata pujian dan kalimat interogasi. Kalian terlalu berlebihan dalam hal memujiku. Jangan katakan kalau kalian ingin aku yang membayar semua pesanan ini, kan? Aurel dan Melly memilih bungkam, menatap dingin ke arahnya. Clara tersenyum puas kemudian menghela nafas, dan melanjutkan. Tapi kenyataannya aku wanita sangat pemalu, tidak berani berlama-lama berhadapan dengan pria tersebut. Aurel dan Mary saling bertatapan. Memasang mimik wajah meremehkan. Clara, kamu wanita lembek dan bermental lemah. Clara, kamu terlalu naif ataukah berpura-pura lugu? Kerutu Aurel kemudian menyuap nasi goreng spesial di piringnya. Apakah kalian tidak memahami isi chatku tadi? Sudah aku katakan pria itu baru saja menolak wanita lain yang meminta nomor kontaknya. Mengapa aku harus mengirim diriku untuk bernasib sama dengan mereka? Aku tidak ingin mengalami hal yang serupa seperti mereka. Lagian bukan styleku mengemis-ngemis kepada seorang pria yang belum aku kenal sama sekali. Aurel dan Melly menatapnya,
bersamaan menghumbar senyuman tipis penuh sindiran. Hehem, wanita payah dan gengsian, rumut Aurel, kemudian menyuap nasi gorengnya dengan getar-getir. Betul. Ternyata Dewi Cinta tidak pernah berubah, tidak pernah mau belajar dari kenyataan. Jangan salahkan jika takdir tidak berpihak kepadamu. Ulas Meli bernada dingin. Clara, aku tidak habis pikir dengan sikap gengsianmu itu. Bagaimana coba? Pria itu bisa mengetahui perasaanmu, jika kamu tidak menunjukkan ketertarikanmu kepadanya. Apakah kamu ingin menjadi perawan tua selamanya? Kalian kenapa pada rusuh begini sih? Dengar ya, umurku masih di bawah 30 tahun. Namun, kalian berani-beraninya mengatakan aku akan menjadi perawan tua. Kalian berlebihan. Clara melebarkan kelopak matanya, dan menyeruputnya jus di gelasnya dengan kencang. Dia sedikit kesal menyaksikan kelakuan menyebalkan sahabatnya. Siapakah pria yang tidak sengaja bertabrakan dengan Clara? Apakah perasaan yang dirasakan Clara akan berbalas?